Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalam mu'allifu rahmatullah nafa'a bihi fi darini amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wala yazidu zalimina illa khasara. Bismillah, alhamdulillah, kita mulai balah kitab lagi meskipun sering terputus-putus ya, karena memang kesibukan yang sangat luar biasa sehingga kadang-kadang sampai waktunya ngaji tapi tidak ngaji seperti sekarang ini. Pertemuan beberapa hari yang lalu kita membahas masalah fadilah atau keutamaan dari sholawat ya, keutamaan membaca sholawat, yaitu salah satunya ketika kita membaca satu kali sholawat saja maka akan dibalas 10 kali lipat. Jadi keutamaan dari membaca sholawat. Terus apalagi keutamaan yang lain, mari kita breakdown satu persatu dari kitab ini. Yang terakhir kemarin ketika dengar adzan dan istiqomah itu ya, seperti doa yang kita baca Allahumma rabbahid dammah itu, tapi kalau di sini kemarin redaksinya Allahumma rabbahadidza watin nafi'ah, itu yang kemarin ya, doa redaksi yang ada di kitab ini. Warwiya anhu sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan anhu dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad berkata, man shalla alaiya yaumal jum'ati, ketika ada seseorang bersolawat kepadaku pada hari Jumat, mi'ata marratin, dengan 100 kali, ghufirat lahu khoti'atan, maka diampuni dosa-dosanya, thamani nasanatan, 80 tahun. 100 kali membaca sholawat pada hari Jumat, dosa-dosanya diampuni 80 tahun, seperti mendapatkan Lailatul Qadar ya. Kalau Lailatul Qadar kan 83 tahun atau 1000 bulan. Selanjut, Wan Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah, sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala lil musalli aliyya nurun ala sirati wa man kana ala sirati min ahli nur lam yakun min ahli nur lam yakun min ahli nar. Kanjeng Nabi berkata kepada orang yang bersolawat kepadaku, aliyya nurun ala sirati, dia memiliki cahaya, memiliki nur di atas jembatan atau sirat. Wa man kana ala sirati, dan barang siapa berada pada jembatan itu, min ahli nur, termasuk orang yang ahli mendapatkan cahaya itu, lam yakun min ahlin nar, bahwa dia tidak termasuk dari penduduk neraka. Jadi barang siapa yang bersolawat, pendeknya, kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia mendapatkan cahaya. Jadi ketika berada di sirat dia mendapatkan cahaya. Lah, barang siapa mendapatkan cahaya itu, maka dia dilakop, apa istilahnya, dia disimpulkan sebagai bukan penduduk dari ahli neraka. Ini makanya semakin banyak kita bersolawat, memungkinkan kita untuk menjadi bukan penduduk neraka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man nasiya as-salatu alayya faqad akhda
thoriqal jannah. Barang siapa lupa bersolawat kepadaku, maka dia lupa bersolawat atau berjalan ke arah jannah atau ke arah surga. Ini ya, diibaratkan ketika orang lupa solawat kepada Kanjeng Nabi, diibaratkan bahwa dia adalah orang yang lupa akan jalan kembali ke surga. Wa inna ma arada binisyani at-tarka wa idza kana at-tariku yakhtiru tariqal jannati kana al-musalli ali salikan ilal jannah. Dan sesungguhnya ketika menginginkan orang yang lupa tadi untuk meninggalkan wa idza kana tariqu yakhtu tariqal jannah kana al-musalli salikan ilal jannah, ketika dia ingat kembali bersolawat kepada Kanjeng Nabi, maka dia diibaratkan sebagai seorang salik, orang yang ngambah dalan menuju ke surga. Wa fi riwayati Abdurrahman bin Auf, dan diriwayatkan dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an qala, dawuh sapa Abdurrahman bin Auf, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, ja'ani Jibril alaihi salam, Jibril mendatangiku, faqala, kemudian dia berkata, ya Muhammad, ya Muhammadu, wahai Muhammad, alika ahadun illa sholla alaihi sab'una alfa malakin. Diceritakan bahwa Kanjeng Nabi didatangi oleh malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril itu berkata kepada Kanjeng Nabi, Muhammad, la yusalli alika ahadun, barang siapa orang yang bersolawat kepadamu, tidak ada satupun orang yang bersolawat kepadamu kecuali 70.000 malaikat. Jadi barang siapa bersolawat kepada Kanjeng Nabi, pada prinsipnya maka di situ ada 70.000 malaikat ikut membacakan solawat kepadanya. Dan 70.000 malaikat itu mereka adalah kana min ahlil jannah, bahwa mereka adalah setengah dari penduduk surga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, mohon maaf saya tidak terlalu menjelaskan ya syarat-syaratnya ya, karena sering kosong kalau saya jelaskan. Nanti saya ada waktu sesi 5 menitan lah untuk menjelaskan sedikit. Saya baca terus saja, mudah-mudahan kita mendapatkan fadilahnya dari kitab Fadilah Dalail Khairat ini. Wa sallallahu alaihi wasallam, loh kok balik lagi yang sini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, aktsarukum ala alayya salatan aktsarukum azwaja fil jannah. Nah, ini cocok untuk para jomblo-jomblo ya. Aksarukum aliyya sholatan, barang siapa memperbanyak sholawat kepadaku, sholawat kepada Kanjeng Nabi, aksarukum azwajan fil jannah, maka dia akan mendapatkan istri yang banyak. Ini cocok untuk jomblo-jomblo yang gak laku-laku di dunia, memperbanyak sholawat lah agar nanti mendapatkan banyak istri di surga. Wah ini namanya ya nih, apa istilahnya, masuk yang jomblo aja, yang sudah menikah, yang bersuami juga mendapatkan hak yang sama. Terus ibu-ibu gini, enaknya Kang, yang laki-laki mendapatkan pahala, terus yang perempuan bagaimana? Lo, tenang. Jadi ini dibedakan ya antara laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki itu salah satu ketaklukannya, salah satu dia pasrah kemudian takluk, dan apapun yang dimilikinya sampai rela melakukan apapun hanya demi wanita. Ini contoh seorang laki-laki. Maka rata-rata laki-laki itu kalau sudah diiming-imingi dengan pahala bidadari, pahala perempuan-perempuan cantik, maka dia akan bersemangat. Nah, terus kalau perempuan, apa yang diiming-imingkan? Apakah laki tampan? Enggak. Coba sekarang jenengan bandingkan, ibu-ibu kalau umur 40 tahun itu loh enggak pengen ya istilahnya punya suami yang ganteng, enggak, tapi dia lebih senang kalau dipanggil apa istilahnya suaminya mapan.
Contoh ya, punya suami kepala desa, dipanggil kepada yang terhormat Bapak Kepala Desa. Ini senangnya bukan main kalau umur-umur sekian. Kalau lupa nggak disebut, nah repot lagi. Nanti akan ternyata nggak disebut. Nah, bagi perempuan khususnya rata-rata, karena perempuan itu lebih suka dengan perhiasan. Perempuan lebih suka perhiasan. Jadi kalau perempuan itu sudah dikasih perhiasan, entah itu gelang, entah itu kalung, entah itu permata apapun, maka itulah pahalanya. Maka kemudian ketika di surga, bahasanya sama-sama nggak urut kan, kita kan sama-sama tidak tahunya ya. Ini kan kita hanya membahas secara tekstual ya. Jadi kalau di surga, maka kalau laki-laki itu diiming-imingi dengan perempuan bidadari begitu. Sementara bila perempuan melakukan ibadah, maka dia ketika di akhirat nanti pahalanya adalah mahkota atau perhiasan. Karena mereka sukanya dengan perhiasan. Itu yang membedakan. Jadi perbanyaklah membaca sholawat kalian, maka begitu kalian membaca banyak sholawat, nanti di akhirat kalian akan mendapatkan azwajan fil jannah, para istri-istri di surga. Waruwiya anu sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu qala dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad. Ini kalau diterjemahkan pakai bahasa Jawa ya enak cepat. Man shalla alaiya, barang siapa bersolawat kepadaku solatan ta'ziman li haqqi, barang siapa bersolawat kepadaku dengan mentakzimi hakku, maka hakku khalaqallahu azza wa jalla min dzalikal qaul malakan lahu junahun. Barang siapa bersolawat kepadaku karena bertakzim dengan hakku sebagai hamba Allah, sebagai Rasul, maka Allah menciptakan malaikat lahu junahun bil masyriqi wal akhar bil maghrib. Maka malaikat itu apa ya istilahnya, mempunyai sayap ya, sayap bil masyriqi di arah timur, dan sayap satunya lagi di arah barat. Kemudian warijlahu makrurotani, dan kakinya digantungkan fil ardi, di ambles ke tengah bumi, as-sabiati, yang lipat atau lapisan ketujuh. As-sufla yang paling bawah. Iya, sebentar ini saya tutup. Wa unukuhu, dan lehernya itu multawiyatun tahtal arsy, yang kuluna Allah azza wa jalla sallallahu alaihi kama shalla ala nabi fa wa yusalli alaihi ila yaumil qiyamah wa ruya, dan seterusnya. Karena saya sudah dikode anak saya untuk selesai. Jadi begini, ketika yang terakhir ya, yang terakhir dari fadilah atau keutamaan membaca sholawat yang terakhir, ketika ada seseorang bersolawat kepada Kanjeng Nabi dengan takzim haknya sebagai seorang Rasul, maka Allah menciptakan seorang malaikat begitu, sewiwinya sayapnya satunya di timur, satunya di barat, kakinya ambles ke bumi yang paling bawah ketujuh lapisan, sementara lehernya digantungkan di arsy sambil membacakan sholawat kepadanya. Ini luar biasanya ya, fadilah sholawat. Jadi kalau pengen lebih jauh, lebih detail tentang fadilah keutamaan sholawat, ada salah satu kitab namanya Fadilatus Sholawat. Saya pernah mengkaji itu dan sampai sekarang saya belum menemukan kitabnya. Kapan-kapan kalau saya menemukan kitabnya, saya ingin coba mengkaji bersama-sama ya. Tapi untuk Ramadan ini saya ingin fokus hatam kitab Dalail Khairat. Jadi kalau sahabat-sahabat dimanapun berada, jadi kalau misalkan saya ngajinya tidak tertib, kadang malam, kadang pagi, kadang ini, karena apa?
karena kesibukan saya yang sangat luar biasa sekali dan saya harus menyisihkan menghatamkan kitab ini karena memang sudah janji saya untuk menghatamkan kitab ini. Terakhir saya ingin mengulang bagi yang baru bergabung mengikuti kajian kitab Dalail Khairat, ada 2 sebagaimana diijazahkan oleh kiai saya yang dari Kudus. Ada istilah Dalail Poso. Dalail Poso itu yang ini ya. Dalail Poso itu yang ini. Jadi mengamalkan ini dengan mahar puasa 3 tahun. Itu kalau yang dari Kudus. Ada lagi Dalail Quran. Itu puasa 1 tahun penuh, tapi yang diamalkan adalah Quran. Jadi setiap hari baca 1 juz, tetapi tetap berpuasa. Jadi ada 2 istilah. Yang satu Dalail Quran, yang satu Dalail Khairat atau Dalail Poso ini. Kalau orang kampung-kampung di situ. Nah, ada di wall saya kalau Bapak ingin men-scroll gitu, di situ saya jelaskan bahwa barang siapa yang mengamalkan kitab ini maka dia mudah sekali dikabulkan keinginannya. Tetapi banyak di kalangan disarankan untuk bukan hanya itu keinginannya, bukan hanya karena keinginannya diijabah oleh Allah, bukan karena itu, tetapi hendaknya bagi pengamal Dalail Khairat untuk senantiasa pasrah dan ikhlas apapun yang terjadi padanya. Jadi tidak dikarenakan doa-doanya yang istajabah, doa-doanya yang terkabul kemudian dia gumede ataupun apapun. Itu sebagai penutup karena di sini sudah azan, mudah-mudahan puasa kali kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita sebagai orang yang muslim dan mukmin. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil Fatih. Lima ukhramul khatim lima sabaqa nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa tawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Akhiran walau kana khilafin qoli as'alukum maghfirah katsirah sumalika wa salamah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.